Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga tentunya Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Dan bahasan pertama kita kali ini adalah terkait bayar utang setelah inflasi. Nah ini Kiai, bisa jadi ada kemudian pertemanan begitu ya, Ya. meminjamkan uang lalu tidak mampu membayarnya karena tidak ada tempo membayarnya, kemudian baru bisa membayar sekitar 5-10 tahun kemudian yang tentunya nilainya tentunya tidak sama karena ada inflasi nih. Nah ini hukumnya seperti apa sebetulnya Jadi Kiai? inflasi itu kan barang baru ya. Orang kalau sering bercanda itu bid'ah ekonomi. Karena di zaman Nabi satuan mata uang itu kan menggunakan emas dengan perak. Ya. Artinya dia tidak kembali kepada nilai mata uangnya, tapi pada logam mulianya kan. Kalau uang sekarang itu kan karena pengakuan. Jadi ini kertas diakui 100.000. Kalau tidak diakui ya dia tidak punya nilai. Ya. Sementara mata uang dulu itu kan dari dirham dan dinar. Kalaupun dia tidak menjadi dinar, tapi kan basisnya emas. Tinggal emasnya saja di berapa gram, berapa karat dan dijual itu memiliki nilai. Oleh karena itu inflasi itu nggak ada di zaman dulu. Kalau kita cari dalam literatur fikih itu tidak mudah ya. Karena harus melihat kondisi di mana ulama itu hidup. Oleh karena itu di sini sebelum kita membahas, ini ada dua hal yang harus kita bahas. Yang pertama hutang, yang kedua adalah inflasi. Hutang itu di dalam fikih itu adalah akad kebajikan. Maka tidak boleh ada tambahan apapun. Kalau ada tambahan apapun namanya riba. Iya. Jadi orang hutang 10, ia harus bayar 10. Tidak boleh ada tambahan apapun karena itu jatuhnya menjadi riba. Tetapi di satu sisi, realita hari ini ada makhluk yang namanya inflasi. Betul. Kalau tidak kita hitung, itu juga rasanya tidak adil. Tidak adilnya di mana? Saya masih ingat betul satuan uang. Saya dulu pertama kali itu dianggap jadi ustadz tuh saya masih sekolah lah di SMA kelas 1 atau kelas 2. Saya berceramah di satu tempat, saya tidak pernah tahu kalau berceramah itu dikasih uang. Kemudian dikasih uang, Mbak Eva. Saya buka jujur ya, tahun 1990. Saya dikasih uang 500.000 oleh orang. 500.000 rupiah Tahun itu saya masih 90 ya? ya, saya masih ingat betul. Saya bawa ke pasar raya. Dulu perasaan namanya masih Sarinah Jaya. Iya. Saya bisa beli jas, beli sepatu dan itu jas yang terbaik di sana. 500.000 ya waktu itu ya? Enggak, bukan jasnya aja, itu dengan sepatu, dengan sendal, Satu paket lengkap. satu paket lengkap. Karena boleh jadi kurs mata uangnya saat itu mungkin 1.000 rupiah dolar Amerika, yang hari ini mungkin 15.000 sekian. Iya. Saya masih ingat betul saya mengisi bensin itu kalau nggak salah dulu bukan Pertamax ya, Super itu masih kira-kira di angka ratusan perak lah ya. Sehingga 500.000 itu besar sekali. Iya. Kemudian pinjamlah teman saya di tahun 90 500.000. Boleh jadi di tahun itu dia hampir bisa membeli sepeda motor baru. Karena saya masih ingat banget ya, kalau saya boleh sebut nama legendaris itu Astrea 800. Iya. Itu perasaan saya harganya sekitar 700.000 atau 800.000. Besar sekali uang seperti itu. Ketika dipinjam di masa itu, dibayar hari ini, kan nangis Mbak. Gitu. Artinya dengan uang 500 hari ini, itu mengisi mobil itu nggak penuh lah bensinnya, kan gitu. Untuk bayar tol dan sebagainya itu rasanya sulit kan. Untuk kemudian kita katakan apakah 500.000 dikembalikan 500.000 itu kita terhindar dari riba, tetapi kita terperosok kepada jurang ketidakadilan kan. Nah, yang seperti inilah kemudian membangkitkan
beberapa ulama hari ini untuk memberikan guidance terkait dengan hutang piutang. Nah, itu bagaimana Yang nih? pertama kata para ulama ya, kalau mau yang hati-hati dan hatinya bersih baik ya sudah, terima nasibnya. 500.000 tahun 90 dibayar 500.000 tahun 2023. Itu aman. Tidak ada riba, tidak ada, ya itu memang sudah nasib dia. Yang lebih baik lagi itu diikat ya dengan misalnya ukuran tertentu. Nah, ini dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu Imam Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Kenapa ini ada dalam bahasan misalnya fikih Hanafi? Karena fikih Hanafi Imam Abu Hanifah hidupnya kan di Irak. Di Irak waktu itu peradabannya itu jauh lebih tinggi daripada yang di Hijaz. Yang di Hijaz masih pakai barter misalnya. Jadi zakat itu kan berbentuk barang nggak masalah. Sementara yang di Irak orang sudah biasa melakukan transaksi pakai uang, cash basis kan. Maka di situ lahirlah kajian. Dulu Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani bilang, kalau ada orang berhutang, maka ikatkanlah nilai hutang itu dengan komoditas utama yang dibutuhkan oleh semua orang untuk keberlangsungan hidupnya. Apa itu? Gandum, kata beliau. Mungkin kata saya hari ini beras. Karena kita semua makannya adalah beras. Jadi ketika orang pinjam 10 juta, kita ingat-ingat nih, 10 juta ketika Anda ambil dari saya, itu kalau diberikan beras, dapat berapa ton? Dengan satuan beras yang misalnya di tengah-tengah misalnya. Nah, itu dikaitkan dengan itu. Atau dikaitkan dengan emas. 10 juta bisa dipakai membeli emas berapa. Nanti masa bayarnya selalu mengaitkan antara ini. Nah, ini tidak disepakati oleh semua orang. Karena ada ulama mengatakan di situ ada syubhat, tuduhan riba. Karena hutangnya kan bertambah. Tapi kata Imam Abu Hanifah, inilah fikih yang bijaksana menyikapi realita yang terkait dengan kebijakan menggunakan fulus. Bahasa Arab tuh unik loh. Uang itu ada nukut, ada fulus. Kalau nukut itu basisnya adalah barang berharga, emas, perak misalnya. Kalau fulus itu adalah, dulu bahasa itunya adalah magsusah, dicampur. Misalnya besi, perunggu, sekarang mungkin uang kertas dan sebagainya. Nah, buat saya hari ini rasanya kita bijak juga kalau mengikuti pendapatnya Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani dengan mengaitkan hutang tersebut dengan komoditas utama yang kita butuhkan. Tapi apakah kemudian bisa misalnya dikaitkan dengan mata uang lain misalnya Kiai? Mungkinkah? Boleh. Seperti itu. Dan itu lebih aman kan. Cuman kita kalau seperti itu mungkin tidak semua orang melirik indah kepada kita. Karena kita kan akan memberi kepercayaan yang luar biasa kepada dolar. Ya itu pasti kan. Jadi kalau saya mau pinjam uang 100 juta, boleh ya, tapi dikurskan dulu loh sama dolar. Kan tidak mungkin kurs mata uang yang lain. Maka kita seakan-akan ketergantungan kita kepada dolar. Tetapi yang seperti itu juga diterima. Dan itu tidak haram. Selama kedua belah pihak mensepakati. Kalau tidak sepakat, sebetulnya kan sederhana aja. Nggak jadi hutang kan. Gitu loh. Itu aja. Jadi kalau kita sekarang mau bijak seperti itu nggak apa-apa. Kecuali hutang yang dalam tempo yang pendek. Tapi kalau yang panjang, rasanya kita harus kaitkan dengan itu. Baiklah. Kita akan break dulu Kiai. Kita akan lanjutkan saat lagi. Dan kami akan kembali saat lagi dalam Gapai Kemuliaan. Tetap bersama kami.